Hutan atau gunung adalah suatu tempat yang diyakini banyak orang memiliki suatu hal yang berbau mistis dan dihuni oleh makhluk-makhluk lain selain hewan dan tumbuhan, yakni dihuni juga oleh sebangsa jin atau makhluk halus yang tak kasat mata. Percaya atau tidak, tetapi memang itulah keyakinan yang banyak diyakini oleh masyarakat Indonesia. Sudah sangat banyak sekali kejadian-kejadian mistis dan horor yang dialami oleh masyarakat atau bahkan pendaki saat mereka berada di tengah hutan, khususnya saat berada di hutan pegunungan. Banyak di antara mereka yang mengalami kejadian mistis, seperti disesatkan, dibuat bingung tanpa arah, dihantui dengan penampakan seram, dan yang paling parah, mereka dibuat menghilang dan masuk ke dimensi alam gaib dan tidak bisa kembali lagi ke dunia manusia. Seperti halnya kisah mistis pendakian yang akan saya bahas kali ini. Kisah mistis yang datang dari para pendaki saat mereka mendaki di 10 gunung yang terkenal angker dan mistis di Indonesia ini. Namun sebelum kita lanjutkan kisah mistis ini, jangan lupa untuk klik tombol subscribe terlebih dahulu ya sobat. Inilah 10 kisah mistis pendakian gunung paling angker di Indonesia. Yang pertama, ada kisah mistis pendaki yang datang dari gunung paling angker di Jawa Barat, yaitu Gunung Salak. Berada di rangkaian kawasan Kabupaten Sukabumi dan Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Gunung Salak punya banyak kisah mistik yang masih belum terpecahkan. Di sana juga terdapat sejumlah makam dan tercatat beberapa kecelakaan. Salah satu cerita mistis tentang Gunung Salak adalah ketika pada 2007, 13 orang pemuda pecinta alam memutuskan untuk mendaki gunung dengan ketinggian 2.211 meter di atas permukaan laut ini. Saat tengah mendaki, salah satu pemuda itu melihat penampakan sesosok hitam yang melambaikan tangan kepada dirinya. Dirinya langsung bertanya pada teman yang berada di dekatnya apakah melihat hal serupa. Namun temannya hanya berkata tidak, dan memintanya untuk membiarkan saja sosok itu. Dan saat menjelang malam hari, cuaca yang tidak mendukung akhirnya membuat mereka membangun perkemahan lebih awal. Ketika berhasil membangun tenda, pemuda yang melihat sosok hitam tadi tidak dapat tidur karena ada perasaan yang tidak nyaman. Dia pun akhirnya terjaga dan memutuskan untuk keluar tenda. Tak disangka, tiba-tiba di luar tenda sudah ada sejumlah pasukan berseragam tentara berwajah pucat mengelilingi tenda mereka. Dalam kondisi yang ketakutan, dia tidak bisa berbuat apa-apa terlebih ketika seekor macan menatapnya dengan mata bersinar di antara barisan tentara itu. Namun, tak lama kemudian terdengar suara lantunan ayat-ayat doa dari bukit di atas mereka. Suara tersebut berasal dari seorang wanita. Meski begitu, dia tidak melihat siapa wanita itu. Dia pun pelan-pelan mampu masuk ke dalam tendanya lagi dan bisa tidur terlelap berkat lantunan doa yang juga bisa mengusir pasukan gaib tersebut. Yang kedua, ada kisah mistis pendaki yang datang dari Gunung Sumbing. Dengan ketinggian 3.371 meter, Gunung Sumbing ada di antara 3 kabupaten, yakni Magelang, Temanggung dan Wonosobo. Dan seperti gunung-gunung lainnya, memang terdapat sejumlah pantangan yang harus ditaati oleh para pendaki. Salah satunya adalah tidak boleh naik gunung dalam jumlah ganjil. Namun, kumpulan mahasiswa pecinta alam ini tidak menggubrisnya dan berangkat ber-11 orang. Saat mereka mau mendaki gunung, baru seperempat jalan, personil mereka bertambah 1 orang. Pendaki wanita yang punya indera keenam menyadari hal itu. Meski begitu, dia tidak menggubris dan tetap melanjutkan perjalanannya. Dan setelah mereka sampai di puncak, anggota ke-12 itu sudah menghilang. Mereka pun beristirahat bersama. Tapi penampakan tak mengenakan mengusik mereka. Tiba-tiba, sesosok pocong muncul di antara mereka ketika sedang duduk mengelilingi api unggun. 4 orang dari mereka menyadari kehadiran makhluk tersebut, termasuk pendaki yang punya indera keenam. Dia pun secara sengaja mengajak teman-temannya untuk berdoa, dengan alasan mengucap rasa syukur sudah bisa sampai. Selesai berdoa, pocong tersebut hilang. Akhirnya mereka beristirahat sebelum turun keesokan harinya. Kejadian mistis kembali mereka alami ketika turun. Sesosok pocong mengikuti dan terus mengawasi mereka. Tanpa digubris, namun tiba-tiba,
Pendaki yang memiliki indera keenam itu melihat sebuah pintu besar dekat lereng gunung dekat posko istirahat mereka. Pintu tersebut sangat tinggi dan indah. Terdapat penjaga dan sesosok wanita yang memanggil-manggil pendaki itu. Panggilan itu terdengar oleh ke-11 pendaki tersebut. Karena merasa ketakutan, akhirnya mereka langsung bergegas berjalan dan menuruni gunung. Yang ketiga, ada kisah mistis pendaki yang datang dari Gunung Gede Pangrango. Gunung Gede berada dalam kawasan Taman Nasional Gede Pangrango, tepatnya di antara 3 kabupaten, yakni Bogor, Cianjur dan Sukabumi. Dengan ketinggian 2.958 meter, gunung satu ini juga meninggalkan kisah mistis, yang salah satunya tentang penunggu Gunung Gede yang merasuki tubuh salah satu pendaki. Kisah ini bermula saat siang itu ada sekumpulan pendaki remaja menaiki gunung tersebut bersama beberapa pemandu. Hal tersebut dilakukan demi keamanan. Menjelang sampai ke puncak, rombongan tersebut beristirahat. Namun, salah satu pendaki melakukan tindakan yang tidak sopan. Dirinya buang air kecil sembarangan tanpa permisi terlebih dahulu, dan setelah kencing sembarangan, pandangannya langsung tampak kabur dan kepalanya menjadi pusing. Dan tiba-tiba, dia langsung melihat penampakan sesosok pria dengan pakaian kerajaan sambil membawa keris. Di sisinya terdapat 2 ekor macan yang mengerang. Sosok tersebut dipercaya sebagai penunggu yang marah akibat tindakan tidak sopan pendaki ini. Dia pun kesurupan. Kemudian, dari perspektif teman-temannya, pendaki itu mengerang dengan nafas berat dan berlari-larian naik dan turun tanjakan itu. Teman-temannya yang kebingungan pun hanya bisa ikut berteriak histeris. Sementara pemandu dan beberapa pendaki lain berusaha menenangkannya. Dalam pandangannya, dia seperti dibawa ke sebuah era yang penuh dengan orang-orang zaman kerajaan. Dia kemudian merasa seperti ditarik menjauh dari kerajaan, kemudian mulai sadarkan diri. Saat sudah tersadar, dia kembali melihat sosok penunggu tersebut dalam keadaan marah bersama 2 ekor macan tadi. Dia sadar dengan kondisi badannya sudah dibaringkan di posko terdekat. Dia melihat raut wajah teman-temannya dan pemandu yang sangat khawatir. Tidak hanya sampai di situ, keesokan harinya saat turun, dia melewati posko yang sama ketika kesurupan dan seperti mendengar bisikan dalam bahasa Jawa, diiringi oleh erangan geram harimau. Dia pun bergegas mengucap doa dan bergegas dari posko itu untuk turun. Yang keempat, ada kisah mistis pendaki yang datang dari gunung tertinggi di Pulau Jawa, Gunung Semeru. Dengan ketinggian 3.676 meter, Gunung Semeru ada di antara 2 kabupaten, yakni Malang dan Lumajang. Gunung ini juga masuk kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru. Menjadi gunung tertinggi di Jawa, Semeru juga tidak sedikit menelan korban. Sama seperti ketika perjalanan 5 pendaki dan 1 anjing ini yang akan membuatmu merinding. Hari itu kelima pemuda ini memutuskan untuk melakukan ekspedisi di Gunung Semeru. Mereka merupakan kumpulan pecinta alam dari Madiun. Sesuai dengan jadwal, persiapan mereka telah selesai dan mereka langsung memulai pendakian. Namun tak lama kemudian, mereka bertemu dengan seorang pendaki wanita. Pendaki wanita tersebut mengaku sendiri dan ingin menuju puncak. Akhirnya, dia pun diajak bergabung dengan kelompok 5 pendaki ini. Dengan mudah, mereka cepat akrab dengan pendaki wanita yang ramah serta mudah bergaul ini. Tak terasa mereka berada di salah satu pos yang sudah dekat puncak. Namun, karena malam telah tiba, mereka memutuskan untuk berkemah. Memasuki malam, mereka pun terlelap. Meski begitu mereka tetap bergantian berjaga. Pendaki pertama yang berjaga membawa anjing untuk mengawasi binatang buas. Namun, tidak lama saat tengah malam, pendaki itu melihat pendaki wanita itu keluar dari tendanya dan berjalan ke arah hutan. Dalam keadaan bingung dan khawatir, dia pun berlari dan mengikuti pendaki wanita itu. Akan tetapi, tak beberapa lama kemudian dia kehilangan bayangan wanita itu. Dia pun akhirnya langsung bergegas kembali ke tenda untuk membangunkan teman-temannya, dan teman-teman yang kaget dengan ceritanya pun bergegas untuk mencari pendaki wanita itu. Dalam keadaan gelap mereka tak dapat melihat apa-apa, teriakan mereka pun percuma. Akhirnya, mereka memutuskan untuk mencarinya pagi hari, dan keesokan paginya, mereka sudah beres-beres dan membagi kelompok dalam 2 tim untuk mencari lagi wanita itu.
Salah seorang dari kelompok tersebut mencari sampai di bibir tepi jurang Semeru. Mereka melihat sebuah ransel yang mirip dengan ransel milik pendaki wanita itu. Karena penasaran, mereka akhirnya menuruni jurang tersebut, dan sesampainya di dasar, mereka menemukan tas ransel dan jasad yang sudah membusuk. Akhirnya, menunggu kedatangan teman lainnya, mereka membawa jasad tersebut ke posko terdekat untuk melaporkan temuan ke para tim SAR. Tim SAR yang langsung mendatangi dan meninjau kondisi mereka pun mengatakan bahwa itu adalah jasad pendaki wanita. Mereka meyakini itu pendaki wanita yang bersama mereka sejak kemarin. Namun, yang membuat mereka terkejut adalah fakta bahwa ternyata, jasad tersebut adalah pendaki yang sudah hilang selama 1 bulan. Mereka pun terduduk lemas setelah mendengar penjelasan dari tim SAR. Lalu siapa sebenarnya sosok wanita yang dari kemarin mendaki bersama mereka itu? Yang kelima, ada kisah mistis pendaki, yang datang dari Gunung Ungaran. Berada di Kabupaten Semarang, Gunung Ungaran punya ketinggian 2050 meter. Gunung Ungaran juga dapat dilihat pengendara yang melakukan perjalanan darat ke selatan Semarang, dan gunung tersebut akan berada di sisi kanan. Namun, Gunung Ungaran juga menyimpan misteri, mulai dari penunggu sampai kejadian-kejadian mistis. Salah satunya adalah ketika seorang pendaki tanpa sengaja bertemu penunggu salah satu jalur perbukitan. Saat itu, pria yang berasal dari kota Semarang ini berangkat sendiri menuju lokasi pendakian. Mendekati lokasi pendakian, dia mulai merasa tidak nyaman. Namun, tetap dia teruskan. Memulai pendakian pukul 15 waktu Indonesia Barat. Pria itu merasa kesulitan karena medan yang terasa lebih berat saat itu. Dan saat sampai di sebuah hutan dengan lapangan luas, dia memutuskan untuk beristirahat. Malam menjelang, dia memutuskan untuk berkemah di sana. Setelah tenda dan api unggun siap, suasana di sekitarnya tiba-tiba hening. Padahal, awalnya terasa berisik oleh suara dedaunan yang tertiup angin serta hewan-hewan di sekitarnya. Tak lama kemudian, dia memutuskan untuk tidak peduli dan tidur. Di tengah malam dia terbangun oleh suara rangan hewan liar. Dia mengira jiwanya sudah dalam bahaya karena melihat bayangan mirip harimau. Namun, hanya beberapa saat bayangan dan suara itu hilang. Dia memutuskan untuk melihat sekitar. Saat membuka tendanya, tak disangka sebuah sosok hitam besar ada di depan tendanya. Tepat di samping sosok itu adalah macan kumbang yang hitam gelap, tapi matanya bersinar hijau. Melihat itu pun, pendaki itu mulai membaca doa sambil memejamkan mata. Kemudian, seolah-olah ada tawa datang dari sosok hitam itu, seperti ada suara teriakan dari dalam hutan. Dia pun kaget dan tak sadarkan diri. Saat terbangun, dia sudah berada di tengah hutan tanpa tenda dan api unggunnya. Dia juga terbangun setelah dibangunkan oleh kelompok pendaki yang kebetulan lewat di dekatnya. Yang keenam, ada kisah mistis pendaki dari Gunung Merbabu. Dengan tinggi 3145 meter, lereng Gunung Merbabu terbagi dalam 4 wilayah. Lereng barat ada di Kabupaten Magelang, kemudian lereng timur masuk dalam Kabupaten Boyolali, sementara lereng utara berada di Kota Salatiga dan Kabupaten Semarang. Terdapat 5 jalur pendakian dari Gunung Merbabu, yakni Kopeng Tekelan, jalur Wekas, jalur Kopeng Kuntel, jalur Selo dan jalur Suwanting. Dan kisah mistis pendakian Gunung Merbabu ini dialami oleh seorang pendaki ketika melewati Kopeng Tekelan. Pendaki ini sudah hafal dengan jalur ini. Hari itu, dia bersama 6 rekannya, melakukan ekspedisi di Gunung Merbabu. Sesampainya di posko 1, dia memutuskan untuk beristirahat sejenak sambil foto-foto. Namun, timnya yang sudah ingin bergerak, diberi kesempatan untuk mendaki terlebih dahulu. Pendaki ini akhirnya melanjutkan foto-fotonya dan baru tersadar kalau sudah terlalu lama ditinggal temannya. Dia memutuskan untuk menyusul. Setengah jalan, dia bertemu seorang pendaki wanita yang juga mengaku sendiri ke puncak. Akhirnya mereka mendaki bersama. Seiring obrolan, perjalanan mereka terhambat oleh cuaca yang buruk. Akhirnya mereka memutuskan untuk istirahat dan bermalam di satu lokasi. Keesokan paginya pendaki wanita itu bangun dan meminta izin untuk pergi terlebih dahulu. Pria itu baru bangun beberapa jam kemudian. Dirinya terbangun dengan kaget karena badannya tidur dekat tepi tebing.
Dia pun bergegas membereskan barang dan menyusul temannya di puncak. Dalam perjalanan dia melihat tas yang masih terlihat penuh dan tidak ada jejak pendaki lain di sekitarnya. Dia mengira bahwa itu adalah ransel milik pendaki wanita yang sudah berangkat tadi pagi. Dia pun membawa bersamanya. Ketika sampai puncak, dia bingung ketika timnya mengaku tidak ada orang yang sampai ke puncak selain mereka. Dia pun berpikir bahwa wanita itu menyerah dan turun. Akhirnya ransel itu dibawa turun untuk diserahkan kepada para petugas yang ada di base camp pendakian. Namun saat sampai di bawah, dia bermaksud mengembalikan ransel itu ke rumahnya langsung. Karena di dalam tas ransel itu terdapat alamat yang tergantung di sisinya. Bersama beberapa orang dari tim, dia akhirnya menemukan rumah pendaki wanita itu. Dia bertemu dengan ibu dari pendaki wanita itu. Namun, bukannya diterima dengan kebahagiaan, tapi air mata menetes dari sang ibu. Dibawalah pria dan timnya ke belakang rumah dan terdapat satu batu nisan yang bertuliskan nama pendaki wanita itu. Pendaki itu ternyata telah hilang selama 3 tahun dan tidak pernah ditemukan jasadnya. Yang ketujuh, ada kisah mistis pendaki dari Gunung Argopuro. Berada di ketinggian 3088 meter, Gunung Argopuro merupakan gunung tertinggi di antara Gunung Raung dan Lemongan yang merupakan bagian dari Pegunungan Hiang. Gunung Argopuro berada di beberapa kabupaten di Jawa Timur, yakni Probolinggo, Lumajang, Jember, Bondowoso, dan Situbondo. Gunung ini terkenal dengan penampakan noni Belanda yang suka mengganggu pendaki. Hal tersebut dialami oleh seorang pendaki yang kebetulan mahasiswi pecinta alam dari salah satu sekolah tinggi di Jember. Dia dan tim mengeksplorasi gunung ini sejak pagi. Kemudian, mereka beristirahat di Taman Bunga Edelweiss. Meskipun telah diingatkan untuk tidak memetik bunga Edelweiss, pendaki wanita ini bersikukuh untuk memetiknya. Setelah memetik dan puas memainkan bunga itu, mereka bergerak lagi ke puncak. Namun, 1 jam kemudian, menurut pengakuan teman yang ada di belakangnya, gadis itu tiba-tiba berbelok ke arah semak-semak. Setelah diteriaki dan dikejar, gadis itu tidak menggubris sampai timnya kehilangan jejaknya. Malam yang sudah terlalu gelap membuat mereka memutuskan untuk melanjutkan pencarian pagi hari. Keesokan harinya, bersama warga yang ditemui saat perjalanan, mereka bersama-sama mencarinya, dan tak lama kemudian, gadis itu ditemukan di jalur buatan Belanda untuk menembus semak-semak. Dia terlihat lemas dan syok, kemudian dibawa ke rumah warga. Dan setelah sadar dan tenang, dia bercerita bahwa secara tiba-tiba dia digandeng oleh sosok wanita pirang dengan paras cantik. Dia dibawa ke sebuah kompleks rumah-rumah orang Belanda. Dia seperti diingatkan untuk lebih mawas diri ketika di gunung ini oleh perempuan Belanda tersebut. Kemudian, badannya mulai lemas ketika noni itu meninggalkannya. Yang kedelapan, ada kisah mistis pendaki dari gunung tertinggi di Jawa Tengah, Gunung Slamet. Berada di antara 5 kabupaten, Brebes, Banyumas, Purbalingga, Tegal dan Pemalang, Jawa Tengah, Gunung Slamet memiliki ketinggian 3428 meter. Gunung ini dikenal dengan medannya yang sulit dan membahayakan. Selain itu juga dikenal dengan penunggunya yang berada di pohon-pohon besar. Hal serupa dialami oleh seorang pendaki pria asal Bandung yang mendaki bersama 6 temannya. Malam pertama mereka sampai di pos 2 setelah memulai perjalanan dari Duku Bambangan. Malam itu hujan semakin deras membuat pendaki ini kalang kabut membangun tenda yang terus diterpa angin. Hujan reda sekitar 2 jam kemudian, namun, tidur salah satu pendaki terusik dengan suara dari pohon besar di dekat mereka. Ternyata, pendaki ini memiliki indera keenam dan melihat sosok makhluk besar bertengger di puncak pohon. Makhluk tersebut berbentuk kelelawar seukuran manusia dewasa, berwarna putih dengan kepala manusia. Meski begitu, makhluk itu ternyata tidak mengganggu mereka secara berlebihan, hanya membuat suara pada pepohonan. Dan pada akhirnya, pendaki itu kembali tertidur sampai pagi. Kemudian, mereka pun melanjutkan perjalanan ke puncak. Betapa terkejutnya pendaki itu ketika melihat sesosok hitam telah menunggu mereka di posko 5. Dia pun berusaha tenang. Karena pemandangan yang mengerikan, wajah makhluk itu hitam legam dengan mata yang terbuka lebar berwarna merah. Pendaki itu kemudian membaca doa-doa selama beristirahat.
Teman-temannya yang sudah paham dengan kemampuannya pun kemudian ikut berdoa bersamanya, dan tak lama kemudian suasana berubah lebih nyaman dengan kicauan burung dan bertemu dengan tim pendaki lain, dan akhirnya perjalanan mereka berlanjut dengan lancar dan tanpa gangguan serta penampakan sejak doa-doa yang dipanjatkan sepanjang jalan. Yang ke-9, ada kisah mistis pendaki dari Gunung Penanggungan. Gunung Penanggungan berada di ketinggian 1653 meter dan merupakan bagian dari klaster pegunungan bersama Gunung Arjuno dan Welirang. Tepatnya, gunung ini terletak di antara Kabupaten Mojokerto dan Kabupaten Pasuruan. Jaraknya 55 km dari Surabaya, Jawa Timur. Gunung ini juga terkenal sebagai salah satu dari 9 gunung suci di Jawa. Ekspedisi di gunung ini pun tak kalah angker dengan gunung besar lainnya. Berawal dari perjalanan dua kakak beradik yang memang pecinta alam, mereka memulai perjalanan dari base camp Tamiajeng. Keindahan alam pun memberikan pemandangan nyaman bagi keduanya. Menjelang sore mereka sampai di pos dekat Puncak Bayangan. Mereka istirahat di pos itu selama 15 menit, kemudian melanjutkan perjalanan untuk sampai Puncak Bayangan. Setibanya di sana, malam pun menutup jalur dan membuat mereka harus bermalam di salah satu goa yang ada di sana. Jelang tengah malam, mereka mendengar suara orang ramai-ramai ngobrol seperti di atas mereka. Mereka mengira sudah ada yang mencapai puncak terlebih dahulu, meskipun selama perjalanan mereka tidak melihat pendaki lain. Kemudian, saat mereka memutuskan untuk tidur, terlihat lampu-lampu senter seperti menyinari jalur pendakian. Mereka pun mengira kalau itu adalah para pendaki lain, dan mereka memberikan signal untuk bergabung di goa itu. Namun, sinar itu tidak bergerak mendekati mereka dan hanya diam di satu tempat saja. Tak lama kemudian mereka pun terlelap karena capek menunggu. Paginya mereka melanjutkan perjalanan untuk melihat matahari terbit. Sampai di puncak, mereka menikmati terbitnya matahari, tapi kebingungan dan heran setelah melihat tidak ada satu orang pun di puncak. Setelah menikmati matahari terbit, mereka pun turun dan kembali ke pos awal. Namun, mereka bertanya-tanya, siapa sebenarnya suara-suara yang terdengar mengobrol dan banyak lampu senter yang terlihat tadi malam. Dan yang ke-10, ada kisah mistis pendaki yang datang dari Gunung Ciremai. Ada di antara Kabupaten Cirebon, Kuningan dan Majalengka, Jawa Barat. Gunung Ciremai masuk dalam Taman Nasional Gunung Ciremai. Gunung ini memiliki tinggi 3084 meter dan yang tertinggi di Jawa Barat. Pemandangan yang indah dan medan yang tidak sulit dari gunung ini banyak pendaki lokal maupun luar Cirebon pun berdatangan. Namun, selayaknya gunung lain, bila penunggu diganggu, maka pendaki akan diganggu juga. Hal serupa dialami oleh seorang pendaki gunung asal Cirebon. Saat itu dia pergi bersama 3 temannya berada di salah satu posko tengah jalur pendakian Ciremai. Mereka beristirahat pada malam kedua saat mereka mau turun. Tak lama kemudian, teman-temannya tiba-tiba berteriak ada gempa. Akan tetapi, pendaki asal Cirebon ini tidak merasakan gempa sama sekali. Malah dia melihat sesosok berjubah putih sedang terbang di atas ketiga temannya. Kemudian, dia memanjatkan doa dan berusaha menenangkan teman-temannya. Gangguan itu belum berakhir sampai keesokan paginya. Mereka disesatkan saat turun sehingga yang hanya butuh 1 jam, mereka memakan waktu lebih dari 6 jam. Mereka kewalahan. Pendaki itu pun akhirnya duduk dengan tenang sambil memanjatkan doa. Saat membuka mata, tiba-tiba, ketiga temannya itu menghilang, dan di hadapannya dikelilingi oleh sosok 7 pria berjubah putih. Akhirnya, dia pun berusaha meminta maaf dan minta untuk tidak diganggu. Usut punya usut, ternyata salah satu dari temannya membuang sampah dan buang air sembarangan saat berada di puncak. Dia pun meminta maaf dan berjanji akan memberikan wejangan kepada para teman-temannya itu. Dan tak lama kemudian, dia pun akhirnya tersadar, dan teman-temannya sudah panik melihatnya tidak bangun-bangun. Dia pun menceritakan apa yang dialaminya. Kemudian teman-temannya pun ikut berdoa dan meminta maaf. Kemudian, perjalanan mereka pun berakhir dengan lancar. Nah, itu dia 10 kisah mistis pendaki yang datang dari 10 gunung paling angker di Indonesia. Jika kalian menyukainya, jangan lupa untuk klik tombol like dan juga share video ini. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.